الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: زوجاته صلى الله عليه وسلم، istrinya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرن فاخترن النبي المقتفى. Rasulullah SAW meninggal padahal masih ada 9 istri dari istrinya Rasulullah SAW. Berarti dari istrinya Rasulullah ketika Rasulullah meninggal ada 9 istri. 9. Padahal kita tahu dalam Islam tidak boleh lebih dari 4. Hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Khususnya di mana? Sebelum turun ayat surat An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah." Sebelum turun ayat ini, sebelumnya sudah banyak dari sahabatnya Rasulullah yang istrinya itu lebih dari 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 10. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi seorang laki-laki boleh nikah sama wanita yang merdeka sampai 4 sekalian langsung. Berarti kan dalam pernikahannya, bukan dalam satu pernikahan, tapi dalam tanggung jawabnya itu 4 istri. Boleh sekalian langsung dalam satu hari, 1, 2, 3, 4, atau 1 persatu. Tapi kalau dari budak boleh lebih dari, kalau budak. Ketika turun ayat ini yang membatasi atau mengharamkan yang lebih dari 4, maka Rasulullah SAW mengatakan bagi sahabat yang punya istri lebih dari 4, milih 4. Milih 4 saja, yang lain langsung selesai, cerai. Otomatis nikahnya batal. Tapi kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, istrinya Rasulullah tidak boleh nikah lagi sama orang lain. Kalau Rasulullah menceraikan istrinya, berarti perempuan itu tidak bisa nikah lagi. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan." Kalian tidak bisa menikahi sama istrinya Rasulullah SAW sama sekali. Tidak boleh nikah itu kan dengan istrinya Rasulullah SAW. Karena itu kalau Rasulullah juga ikut dalam tasyri'nya, dalam hukum itu, berarti Rasulullah juga tidak boleh lebih dari 4. Berarti istri itu yang 5 harus diceraikan. Terus istri ini kan nggak bisa nikah lagi. Berarti syariat membarengi perempuan itu diceraikan dari suaminya, tidak diperbolehkan untuk nikah lagi. Maka hanya khusus untuk Rasulullah SAW, tetap istrinya itu 9 yang ada. Tapi Rasulullah mau nambah, tidak bisa. Tidak bisa nambah atau mau ganti. Contohnya kalau salah satu istri itu yang 9, salah satunya meninggal, mau nambah 1, tidak bisa. Sampai mana? Sampai batas minimalnya itu kan berapa? Ya, batas maksimal buat semua orang Islam itu kan 4. Maka Rasulullah SAW punya khusus. Allah SWT memberikan kekhususan untuk Rasulullah SAW. Ya, istri kamu yang dalam akad nikah kamu ini tetap seperti itu, tidak diceraikan. Kenapa? Karena kalau diceraikan tidak bisa nikah lagi. Itu Rasulullah SAW punya 9 istri.
bukan karena apa? Karena pintu nikah itu kan dibuka untuk Rasulullah, terserah kamu mau nikah berapa. Berarti khusus karena ada hal yang lain. Antis ini suatin wafatin Mustafa. Ketika Rasulullah meninggal masih ada dari istrinya itu ada 9. Khayyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa. 9 itu semuanya 9 istrinya Rasulullah SAW diberikan pilihan. Mau milih dunia, maka Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW memberikan nafkah yang cukup, memberikan harta yang banyak sampai jadi kaya, tapi tidak ikut jadi istrinya Rasulullah, diceraikan. Atau milih Nabi SAW, dapat dunia, dapat akhirat, tapi di dunia sesuai keadaannya Rasulullah. Di mana ada makanan, tidak ada makanan, harus tahan, harus sabar. Kalau milih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuyyirna, maka istrinya Rasulullah diberikan pilihan. Kamu mau milih yang mana? Fakhtarna an-nabiyyal muqtafa. Maka istrinya Rasulullah semuanya milih Rasulullah SAW, milih tetap sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Istrinya yang 9 semua. Yang pertama Sayyidina Aisyah, yang kedua Sayyidina Hafsah, yang ketiga Saudah, yang keempat Sayyidina Safiyah, Maimunatun, Ramlah, Hindun, wa Zainabun, kada Juwaidi. Ada 9. Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hind, Zainab, Juwaidi. Lil mu'minina ummahatun mardiyah. Istrinya Rasulullah SAW jadi apa? Seperti ibunya orang Islam semua. Wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhu. Istrinya Rasulullah adalah ibu bagi semua orang Islam. Tapi ibu dalam apa? Dalam menghormati. Tapi bukan mahram. Oh, berarti kan sudah ibu saya jadi mahram. Maka hanya kedudukannya itu kan seperti ibunya orang Islam semua. Dan kan jadi mahram. Terus kenapa tidak boleh nikah? Karena jadi ibunya orang Islam semua. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan nikah sama istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya al-mufradat, al-muqtafa, al-muttaba', yang diikuti. Khuyyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa. Nabi yang diikuti semua orang Islam. Mardiyatun bi takhfifil ya'i lil wazn. Lil mu'minina ummahatun mardiyah, dan murdiyah. Mimnya fathah, mardiyah. Ai diridai, diterima. Katanya zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madkhulu bihinna 11. Istrinya Rasulullah SAW yang Rasulullah akad nikah juga masuk kepada istrinya itu kan ada 11 istri yang sudah akad nikah, sama juga dijadikan istrinya seperti biasa, yaitu siapa? Ada jumlahnya itu kan 11 perempuan. Tufiya sallallahu alaihi wasallam an 9. Rasulullah meninggal, masih ada dari istrinya masih ada 9. Wa tuwfiyat qablahu 2. Ada 2 istri yang meninggal sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal 2, kalau 2 istri yang meninggal sebelumnya Rasulullah sallallahu, yang pertama Sayyidatina Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah bintu Khuwailid wa hiya awwalu azwajihi. Sayyidatina Khadijah adalah istri yang pertama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nikah sama Sayyidatina Khadijah ketika Rasulullah masih di Mekah. Qabla al-bi'th. Tazawwajaha di Mekah. Rasulullah nikah sama Sayyidatina Khadijah ketika Rasulullah masih di Mekah. Qabla an-nubuwah. Sebelum diberikan wahyu, sebelum ketika Rasulullah umurnya 25 tahun Rasulullah nikah sama Sayyidatina Khadijah.
Wa kanat qablahu 'inda Abi Halah. Sebelum Sayyidatuna Khadijah sebelum nikah sama Rasulullah SAW, sebelumnya nikah sama seorang Quraisy namanya Abi Halah. Abu Halah. Kemudian orangnya meninggal. Fawaladat Hind bin Abi Halah wa Zainab bintu Abi Halah. Karena Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha ketika nikah sama Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah umurnya sudah 40. Ya sudah 40 tahun. Berarti sebelum Rasulullah menikah sama Sayyidatuna Khadijah sudah nikah sama seorang laki-laki yang namanya Abi Halah. Maka Sayyidatuna Khadijah melahirkan untuk Abi Halah ada 2 anak. Yang pertama laki-laki namanya Hind. Nah, Hind bin Abi Halah. Yang kedua perempuan namanya Zainab bintu Abi Halah. Maka Sayyidatuna Khadijah punya 2 anak dari Abi Halah. Wa kanat qabla Abi Halah 'inda Atiq bin A'id al-Makhzumi. Sebelum nikah sama Abi Halah ini, Sayyidatuna Khadijah nikah sama seorang laki-laki namanya Atiq bin A'id al-Makhzumi, salah satu orang Quraisy. Fawaladat lahu Abdullah wa Jariyah. Maka Sayyidatuna Khadijah punya 2 anak dari Atiq bin A'id al-Makhzumi. Yang pertama laki-laki namanya Abdullah, yang kedua perempuan namanya Jariyah. Berarti ketika Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Khadijah, berarti Sayyidatuna Khadijah sudah nikah 2 kali sebelumnya. Yang pertama sama Atiq bin A'id al-Makhzumi, kemudian orang meninggal. Sayyidatuna Khadijah nikah sama Abi Halah, orang yang meninggal. Kemudian Sayyidatuna Khadijah nikah sama Rasulullah SAW. Wa ma tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin hatta matat. Ketika Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah tidak nikah sama wanita yang lain sampai Sayyidatuna Khadijah meninggal. Wa ma tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin hatta matat. Sampai Sayyidatuna Khadijah meninggal, Rasulullah tidak nikah sama wanita yang lain. Sayyidatuna Khadijah meninggal di namanya Amul Huzn. Amul Huzn itu tahun sedih. Kenapa? Karena di tahun itu meninggal 2 orang. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah, yang kedua Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah merasa sedih. Kenapa? 2 orang yang paling dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah yang sering membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedih bukan karena yang membantu meninggal, nah. Tapi karena apa? Karena Sayyidatuna Khadijah itu kan wanita yang paling dicintai. Kemudian Sayyidatuna Khadijah itu kan selalu membantu Rasulullah dalam apa? Dalam ucapannya juga. Ketika Rasulullah kembali ke rumahnya, lihat Rasulullah itu kan di Mekah. Setiap hari ketemu orang Quraisy. Setiap hari Rasulullah dengar kata-kata yang tidak baik, ucapan-ucapan orang Quraisy itu yang tidak baik, tidak senang semuanya. Tapi ketika ketemu dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Khadijah itu kan selalu membantu Rasulullah, mendukung Rasulullah SAW dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Kalau tidak apa, saya gimana keadaan kamu, saya bantu. Kamu namanya Rasulullah, berarti apa? Kamu orang yang baik. Coba ucapan Sayyidatuna Khadijah ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Rasulullah pulang turun dari gua Hira. Ketika ketemu dengan Jibril, datang ke rumahnya, Rasulullah takut. Kenapa? Makhluk yang besar seperti itu, Jibril alaihissalam. Karena ketika Rasulullah turun dari gunung, melihat Jibril dengan sifatnya itu yang hakiki, besar. Maka Rasulullah takut.
Rasulullah kembali ke rumahnya, ceritakan sama istrinya, sama Sayyidatuna Khadijah. Saya melihat ini, saya ketemu ada makhluk yang dia bilang seperti ini. Ayo coba, katanya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah bilang apa? Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kamu seperti ini. Pasti Allah membantu kamu. Kenapa? Karena kamu orang baik. Kamu orang baik. Maka awak dikuatkan. Pasti orang yang baik Allah Subhanahu wa taala suka orang. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang yang baik dibiarkan saja itu kan disia-siakan. Kamu orang yang baik. Kamu selalu membantu orang fakir miskin, selalu membantu orang yang lemah. Maka sifat ini bukan sifatnya orang yang jelek. Berarti Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan itu bukan jin. Kenapa? Karena jin atau makhluk gaib itu yang jelek hanya datang kepada orang yang sama. Orang yang jelek berarti datang kemana? Jin yang jelek itu kan datang ke manusia yang tidak baik. Maka Sayyidatuna Khadijah selalu membantu Rasulullah SAW, menghabiskan hartanya, karena Sayyidatuna Khadijah termasuk orang kaya di Mekah, punya perdagangan. Ketika dia dengar Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah terkenal dengan apa? Sifatnya yang terkenal di Mekah, jujur, orangnya amanah, tidak pernah bohong, tidak pernah khianat sesuatu yang diamanahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Sayyidatuna Khadijah menawarkan sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah punya perdagangan. Sering hartanya dibawa dari Mekah kemana? Ke Syam. Dijual di mana? Jual di Syam. Terus beli barang dari Syam, dikembali ke Mekah, jual di Mekah lagi. Setiap tahun Khadijah melakukan seperti itu sama orang lain. Berarti orang lain diajak jadi apa? Jadi wakil dari Sayyidatuna Khadijah untuk menjual perdagangannya atau hartanya, dijual di mana? Di Syam. Ketika diajak Rasulullah SAW, tawarin sama Rasulullah SAW, Rasulullah bukan terima. Kenapa? Karena ya masih muda, masih mencari bekal, cari rezeki juga. Rasulullah terima. Maka Sayyidina Khadijah kirim budaknya, namanya Maisar. Untuk apa? Untuk membantu Rasulullah SAW, juga untuk melihat keadaannya Rasulullah gimana dalam perjalanannya, dalam jual belinya. Maka budaknya Sayyidina Khadijah itu karena Maisar melihat semua yang terjadi sama Rasulullah, hal-hal yang aneh juga. Ketika kembali, maka Maisar itu menceritakan sama Sayyidina Khadijah semua keadaan, gimana jual belinya, gimana semuanya. Akhirnya Sayyidina Khadijah menawarkan sama Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menikah. Akhirnya jadi istrinya Rasulullah SAW yang pertama Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Maka wanita yang seperti ini kan kalau dia sudah tahu tujuan suami itu apa, wanita yang baik, wanita yang salehah, melihat tujuan suaminya kemana untuk kebaikan, berarti apa? Selalu mendukung, selalu membantu. Kenapa? Karena tujuannya baik. Ini yang pertama, yaitu yang meninggal sebelum Rasulullah SAW. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah meninggal ketika Rasulullah masih hidup, istrinya meninggal. Zainab binti Khuzaimah, ukhtu Maimunah bintul Harith. Saudaranya siapa? Maimunah bintul Harith dari ibunya. Berarti saudara seibu. Zainab binti Khuzaimah saudaranya siapa? Maimunah bintul Harith, istrinya Rasulullah SAW juga.
Tapi mereka berdua saudara seibu. Ya, saudara seibu. Ini kan Zainab bintu Khuzaimah, ini Maimunah bintul Harith. Wa kanat tusamma ummul masakin. Sering dipanggil Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah dengan ibunya orang miskin. Orang tuanya kan orang miskin. Li rahmatiha iyahum, karena kasih sayang sama orang fakir miskin, selalu membantu, selalu dikasih. Cari-cari orang fakir miskin, bantu, dikasih bantuan. Walam talbat indahu illa syahraini aw thalatha. Hanya ketika Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Zainab bintu Khuzaimah, tinggal sama Rasulullah cuma 2 bulan atau 3 bulan. Thumma tufiyat, kemudian meninggal. Wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil Baqi'. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan salat jenazah pada istrinya, kemudian dimakamkan di mana? Di Baqi'. Itu Zainab bintu Khuzaimah. Kalau 9 istri yang ketika Rasulullah meninggal istrinya masih ada, wa amma tis'u faqad dzakarahunna an-nadhimu fi hadhihi al-abyat. Maka 9 istrinya Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah meninggal istrinya itu semuanya itu 9 yang masih ada, yang disebutkan dalam syairannya. Wa hunna allati khayyarahunna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam baina zinati dunya wal iqamati ma'ah. Itu 9 wanita atau istri yang Rasulullah SAW memberikan semuanya pilihan. Kamu pilih mana? Diberikan pilihan antara 2. Yang pertama, milih Rasulullah SAW, tetap jadi istrinya Rasulullah SAW, tapi harus sabar. Atau milih dunia, diberikan nafkahnya, diberikan harta, tapi Rasulullah ceraikan. Wa khayyarahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zinatid dunya, antara diberikan harta di dunia tapi diceraikan. Yang kedua, al-iqamati ma'ahu, tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talaban lil akhirah, tetap bersama Rasulullah SAW, jadi istrinya Rasulullah, tapi hanya apa? Mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Menuju atau harapannya untuk tetap ketemu dengan Rasulullah SAW atau jadi istrinya Rasulullah SAW di akhirat. Talaban lil akhirati, indama talabna minhu nasiban min ad-dunya. Ketika istrinya Rasul itu kan minta tambahan. Minta tambahan dari Rasulullah SAW. Dari apa? Dari nafkahnya tidak cukup, maka minta tambahan. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan. Kamu mau mana? Mau yang dunia? Saya kasihkan. Karena Rasulullah bukan orang fakir miskin, kan kaya. Tapi kehidupannya Rasulullah sesuai keinginan Rasulullah SAW, sesuai perintahnya Allah SWT. Tapi Rasulullah sendiri kaya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW mau, Allah SWT menjadikan gunung Mekah itu semuanya emas dan perak. Tapi Rasulullah kan tidak mau. Maka kalau kita lihat sedekah harta yang Rasulullah itu sering mengeluarkan, luar biasa. Mana orang yang bisa mengeluarkan atau menafkahi atau mengeluarkan sedekah sebesar itu semua? Kecuali orang kaya. Tapi Rasulullah milih apa? Jadi kehidupannya sederhana. Katanya fakhtarna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diberikan pilihan, istrinya Rasulullah semuanya milih Rasulullah SAW. Kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, kalau kalian minta kehidupan dunia dan hiasan-hiasannya di dunia ini, fata'alaina umatti'kum, maka marilah datang, saya memberikan kalian
nafkah yang cukup, memberikan harta. Wa usarrihkunna, kemudian diceraikan. Wa usarrihkunna sarahan jamila, diceraikan dengan baik. Maka diberikan harta, kemudian diceraikan. Itu kalau milih dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu. Kalau kalian milih Allah Subhanahu wa taala, punya keinginan apa? Hanya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau kalian mintanya ridhanya Allah Subhanahu wa taala, minta ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus punya keinginan untuk sukses di akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang yang baik dari kalian memberikan pahala yang paling besar di akhirat. Maka semua istri Rasulullah SAW milih Rasulullah SAW dan kehidupan. Walamma ikhtarat kulla wahidatin minhunna Allah wa rasulahu wad daral akhirah imtadahahunna Allah. Ketika Rasulullah memberikan pilihan kepada setiap istri dari istrinya, mulai dari Sayyidatuna Aisyah, terus Hafsah, Zainab, satu persatu, maka setiap wanita milih apa? Milihnya Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji istrinya Rasulullah SAW. Imtadahahunallah, Allah Subhanahu wa taala memuji istrinya Rasulullah SAW. Wa anzala fi haqqihinna, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadaannya istrinya Rasulullah SAW ketika memilih Rasulullah SAW. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istrinya Rasulullah SAW, kalian beda dengan wanita yang lain. Lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian tidak seperti orang lain dari wanita yang lain. Kapan? In taqaitunna, kalau kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Maka jangan mengucapkan dengan ucapan yang lembut sekali kalau bicara sama orang, supaya tidak ada orang yang tertarik. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, orang yang hatinya sakit maka tertarik kepada wanita. Kenapa? Karena wanita itu kan merendahkan apa? Suaranya atau melembutkan suaranya. Karena itu ulama mengatakan sunnah bagi wanita kalau mau bicara sama laki-laki itu apa? Menutup mulutnya atau menjadikan suaranya kayak kayak suara laki-laki, bukan ucapan-ucapannya atau bicara yang lembut. Kenapa? Karena kadang laki-laki itu kan tertarik dengan suaranya yang mungkin suaranya yang lembut. Gimana zaman sekarang itu kan nyanyi semuanya jadi. Katanya wali mazidil bayani nadhkuru mudatan mimma yata'allaqu biha wala at-tas'ir radhiyallahu anhu. Untuk lebih jelas maka disebutkan itu kan ringkasan dari cerita atau sejarahnya istrinya Rasulullah SAW yang 9. Yang pertama Sayyidina Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq. Nah, Aisyah. Mulai dengan Sayyidina Aisyah kenapa? Karena istri yang paling dicintai Rasulullah SAW, juga karena disebut dalam namanya. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fi Syawal wa hiya bintu 7 sinin. Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Aisyah. Nikah artinya akad nikah dengan Sayyidatuna Aisyah ketika Rasulullah masih di Mekah di bulan Syawal. Waktu itu umurnya Sayyidatuna Aisyah masih 7 tahun. Masih umurnya akad nikah. Kalau akad nikah boleh walaupun umurnya masih 1 tahun. Hanya akad nikah saja. وبنى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى بها صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي بنت 9 سنين. Maka Rasulullah SAW mengambil istrinya dijadikan istrinya seperti orang biasa ketika umurnya sudah 9 tahun. Ketika umurnya Sayyidina Aisyah sudah 9 tahun di mana?
di Madinah. Kenapa? Karena di zaman itu kebiasaan orang nikah seperti di umur seperti itu. Wanita umurnya itu kan 9 atau 10 tahun. Kalau laki-laki kadang umurnya 12, 13, 15. Maka setiap zaman, setiap daerah punya kebiasaan. Nah, kalau seperti di Yaman juga wanita nikah umurnya berapa? 17, 16, 17. Itu umur minimal 16 atau 17. Laki-laki umurnya 19, 18, 20. Maka setiap zaman, setiap daerah punya kebiasaan. Beda kalau di zaman sekarang. Oh, itu wanita itu masih umurnya 9 tahun. Ya, kamu melihat wanita yang umurnya zaman sekarang 9 tahun dikiaskan sama wanita yang sebelum 1400. Tidak bisa diambil. Nah, kenapa? Ya, setiap zaman itu kan beda. Setiap zaman. Hanya kamu melihat zaman sekarang itu kan wanita yang masih umurnya 9 tahun. Ya 9 tahun masih main-main ini kan. Belum tahu sesuatu. Dijadikan awal. Berarti nikah seperti ini, bukan seperti ini. Wanita itu kan di sebelum 1444 tahun. Berarti gimana? Itu keadaannya yang tidak aneh waktu itu. Kenapa? Karena kita tahu orang Quraisy ini mencari satu kesalahan dari Rasulullah SAW. Kalau nikahnya Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha termasuk sesuatu yang tidak jadi biasa atau jadi hal yang aib, pasti orang Quraisy itu dapat kesalahannya. Mana ini lihat Muhammad. Tapi orang Quraisy sendiri tidak melihat sesuatu, tidak melihat apa. Kenapa? Artinya jadi itu namanya itu kan kebiasaan daerah, kebiasaan zaman, kebiasaan. Berarti orang Quraisy sendiri melihat hal itu hal yang biasa, tidak jadi salah, tidak ada kesalahan. Juga melihat Sayyidatina Aisyah itu kan sudah cukup umurnya. Tapi zaman sekarang, itu lihat Islam, lihat Muhammad itu kan nikah sama wanita yang umurnya 9 tahun. Ya. Karena apa? Karena kita melihat perempuan yang di zaman. Kalau di zaman sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena fisiknya itu kan belum cukup. Wanita umurnya 9 tahun. Dari fikih juga itu kan tidak membolehkan. Artinya apa? Artinya hubungan seksual sama wanita di umur itu kan tidak boleh. Tapi cuman hanya akad nikah boleh. Kenapa? Karena akad nikah boleh kamu lakukan. Lakukan saja boleh. Kamu salah. Katanya? Sudah tamis 9 atau pasti kalau tamis itu kan biasanya umur 7 tahun. 9 udah keren. Ya. Wahia bintu 9 sinin fi Syawal, ketika umurnya masih 9 tahun, umurnya sudah 9 tahun, dalam di bulan Syawal, ala ra'si 8 ashhur min al-hijrah. Setelah 8 bulan dari hijrahnya Rasulullah SAW, ala sahih, dalam pendapat yang sahih. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha. Rasulullah SAW tidak nikah wanita yang bikir. Bikir itu apa? Gadis, kecuali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena wanita yang Rasulullah SAW nikah semuanya sudah nikah sebelumnya. Rasulullah sudah nikah. Seperti Sayyidatina Khadijah, Hafsah, Sauda, Zainab, semuanya sudah sebelumnya Rasulullah SAW sudah nikah. Wa kanat ahabban nisa'i ilaihi. Sayyidina Aisyah jadi apa? Istri yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa ra'aitu Jibril yatahaddatsu. Wa ra'aitu Jibril yuhaddithu atau yatahaddatsu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyatil Kalbi. Sayyidina Aisyah mengatakan, saya melihat Jibril
bicara sama Rasulullah SAW ketika Jibril telah merubai siapa? Dihya Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Waqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ada Jibril, inilah Jibril, yusallimu alaiki, mengucapkan kepada kamu hai Aisyah. Tufiyat wa qad qarabat 67 sanatan fi syahr Ramadan. Sayyidina Aisyah meninggal ketika umurnya sudah mendekati umur berapa? 67 tahun. Qarabat 67 tahun. Fi syahr Ramadan, bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Sanata 58 Hijriah. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, yang jadi imam dalam salat jenazahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa qila Sa'id bin Zaid, ada yang mengatakan yang jadi imam Sa'id bin Zaid. Wa dufinat bil Baqi', dimakamkan di kuburan Baqi'. Wa dzalika fi 'ahdi wilayati Marwan bin al-Hakam. Itu ketika jadi khilafahnya Marwan bin al-Hakam, atau bukan khilafahnya, wilayahnya, jadi gubernur Mekah siapa atau Madinah. Jadi gubernurnya Madinah siapa? Namanya Marwan bin al-Hakam. Fi khilafati Muawiyah, dalam khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidatuna Aisyah. Kemudian yang kedua, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Hafsah. Wa kanat tahta Khunais bin Hudafah as-Sahmi. Sebelum nikah sama Rasulullah SAW, Sayyidatuna Hafsah nikah dengan seorang laki-laki dari Quraisy namanya Khunais bin Hudafah as-Sahmi. Kemudian orangnya meninggal, suaminya. Falamma mata, ketika suaminya sudah meninggal, ta'ayyamat Hafsah. Artinya ta'ayyamat apa? Jadi wanita yang meninggal suaminya, apa? Jadi namanya apa? Janda. Janda. Namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab namanya armalah atau ayyim. Ta'ayyamat. Jadi janda. Kenapa? Karena sudah meninggal suaminya. Falamma mata ta'ayyamat Hafsah, janda. Fatazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW nikah dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wa dzalika ba'da ghazwati Uhud, yaitu setelah perang Uhud. Sanata 30 tahun 3 Hijriah. Wa umruha 20 sana, ketika Sayyidatuna Hafsah umurnya 20 tahun. Fa umruha 20 sanatan. Wa tuwfiyat sanata 45. Sayyidina Hafsah meninggal tahun 45 Hijriah. Fi ahdi wilayati Marwan bin al-Hakam, ketika Marwan bin al-Hakam jadi pemimpin Madinah, jadi gubernurnya Madinah. Wa umruha 60 sana. Umurnya Sayyidatuna Hafsah ketika meninggal 60 tahun. Kemudian yang ketiga, Saudah binti Zam'ah. Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah kanat tahta bin ammiha As-Sakran bin Amr. Sebelum nikah sama Rasulullah SAW, dia jadi istri untuk seorang laki-laki yang namanya As-Sakran bin Amr. Wa huwa min muhajiri al-Habasyah. Ya, seorang dari sahabatnya Rasulullah SAW yang hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Thumma qadima Makkah. Kemudian pulang dari Ethiopia ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, suaminya meninggal. Thumma qadima Makkah famata biha. Maka suaminya As-Sakran bin Amr meninggal di Mekah. Walam yu'qib, dia tidak punya anak. Tidak punya anak, lam yu'qib. Tidak punya anak. Dari istrinya Saudah binti Zam'ah. Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW nikah sama Saudah. Ba'dahu fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi sanatil 'ashirati min an-nubuwah. Di tahun ke-10 dari kenabian. Ba'da wafati Khadijah radhiyallahu anha, setelah meninggal istrinya Rasulullah SAW Sayyidatuna Khadijah.
وتوفيت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. Sayyidina Saudah meninggal di akhir khilafahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Itu Sayyidina Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang keempat, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Sayyid Bani Nadir min Sibti Harun bin Imran alaihi assalam. Sampai sini kita berhenti cara kita Allah sampai yang keempat dan ada pertanyaan. Saudah.